Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang TOEFL. Selamat datang di Indonesia Speak Confidently. Saya Haben. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai skill TOEFL untuk mengerjakan structure and written expressions, yaitu mengenai omitting in a sentence. Biasanya ada ketika kita mau mengerjakan TOEFL dengan soal yang kompleks, yaitu complex sentence. Omitting atau penghilangan biasanya berhubungan dengan relative pronouns. Relative pronouns seperti what, which, who, whom, and when. Bisa juga terkadang menjadi what. Bisa juga menjadi what di sini. Tergantung dari kalimat yang akan dibuatnya nanti. Contohnya seperti ini, penghilangan that di sini. Let's see. The woman that spoke at the meeting was very knowledgeable. Yang pertama, dan yang kedua adalah the woman that was speaking at the meeting was very knowledgeable. Ada perbedaan di sini, yaitu yang satu tidak ada was-nya dan yang satu lagi ada was-nya ya. Kurang was dan ini sudah ada was-nya. Alright. That yang pertama dan kedua mana yang bisa dihilangkan? Jikalau that ini merupakan subjek dari bagian kalimat utama tersebut, the woman that spoke at the meeting, berarti subjeknya sampai sini ya, sampai the meeting. The woman that spoke at the meeting was very knowledgeable. Was-nya verbnya dan subjeknya yang panjangnya sampai the meeting. Tapi subjek utamanya adalah woman, seperti itu. Nah, jadi yang kalimat pertama itu tidak bisa dihilangkan that-nya. Jadi tidak boleh woman spoke langsung at the meeting, tidak boleh ya. Karena merupakan salah satu bagian dari subjek utama yang tidak memiliki to be setelah kata that. Yang kedua, kalimatnya adalah the woman. Ini subjek pertama. That was speaking, di sini adalah subjek juga, ada dua subjek ya. Di sini bisa jadi conjunction atau juga menjadi subjek ya, atau kita bisa sebut dengan connector. Kalau di sini yang kedua adalah sebagai conjunction dan subjek juga, subjek untuk was speaking. At the meeting was very knowledgeable. Nah, kalau di sini karena ada to be juga yang menandakan bahwa ada dua kalimat that di sini, conjunction dan sebagai subjek juga, maka bisa dihilangkan karena subjeknya sama, yaitu the woman. Menjadi the woman speaking at the meeting was very knowledgeable. Oke, kita coba dengan contoh kalimat berikutnya. Di sini ada I drive a car that was made in Germany. Oke, I-nya subjek, drive-nya verb, that-nya karena di sini ada verb, berarti ini conjunction atau subjek ya, made in Germany. Oke, yang pertama. Yang kedua kita lihat the car, subjek, that-nya adalah conjunction, was made adalah verb, maka garis dua, in Germany subjek lagi, dan I drive merupakan verb di sini. Oke, kita lihat kalimat yang pertama dulu ya. Oke, di kalimat yang pertama apakah bisa dipendekkan menjadi I drive a car made in Germany? Apa bisa seperti itu? Tidak bisa ya. Tidak bisa dipendekkan atau dihilangkan that was-nya menjadi langsung made. Karena meskipun setelah kata that itu to be, tapi mengarah ke car sebagai objeknya. Dan apabila ingin dihilangkan kata that-nya, maka setelah to be haruslah kalimat keterangan tempat, jadi langsung di in Germany. Jadi that was tidak bisa dihilangkan karena langsung ke objeknya dan tidak diikuti dengan kata keterangan tempat. Nah, yang kedua, the car that was made in Germany I drive. Betul atau salah? Apakah bisa dihilangkan juga? Langsung the car made in Germany I drive. Oke, kalau gitu kita lihat subjeknya sebetulnya jadi ada banyak. Kalau subjek ini conjunction juga ya, berarti ada 1, 2, 1, 2,
Ada 3 subjek sebetulnya. Sudah salah sebetulnya, jadi tidak bisa dihilangkan. The car made in Germany I drive. Tidak bisa seperti itu ya. Karena subjeknya sudah banyak, sedangkan butuh konektor kalau ada 2 subjek nantinya. Seperti itu. Oke, yang ketiga, the car adalah subjek, conjunctionnya, that conjunction was made, conjunction atau subjek ya ini. Was made adalah verbnya, kita garis 2. In Germany was read. Ini adalah verbnya. Alright. Bisa di apakah nomor 3 apakah bisa dipersingkat menjadi the car made in Germany was read? Bisa? Ya, bisa. Yang pertama, karena that-nya ini mengarah ke subjek ya. And that was ada verb juga di sini, dan that ini bukan cuma connector atau conjunctions ya. Connector sebagai conjunction tapi juga sebagai subjek juga. Jadi kalau dihitung ada dua subjek dan 2 verb. Seperti itu, dan juga conjunction atau konektornya 1. Betul ya? Karena that ini bisa jadi conjunction atau konektor seperti itu. Jadi the car bisa dihilangkan, was-nya menjadi the car made in Germany. The car made in Germany was read. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan, a relative pronoun can be omitted when a subject followed by be. Sebagai to be ya, bisa is, am, are, and yang lainnya, and etc. Contoh yang pertama, apakah bisa dihilangkan? Kita lihat, there's a dog that bit my brother. Subjeknya sampai mana? Subjeknya itu there's a dog. There's a dog that bit my brothers. Bit adalah verbnya ya. Kita lihat that di sini apakah bisa dihilangkan? Enggak. Tidak bisa, karena di sini tidak ada to be-nya. Jadi tidak bisa dihilangkan. Jadi tidak boleh bilang there's a dog bit my brothers. Tidak boleh langsung kayak gitu. Right. Jika ditulis dalam structure or written expression dalam TOEFL, maka jawaban tersebut adalah salah, tidak bisa dirubah ya. Ini tidak bisa dihilangkan. Alright, the second one, it was the dog that I bought yesterday. Bisa dihilangkankah that-nya? Oke, di sini that-nya bisa jadi conjunction ya. Conjunction yang berarti bisa dihilangkan. It was the dog I bought yesterday. Sebenarnya ini bukan jadi subjeknya, tetapi subjeknya adalah I bought. Tapi the dog-nya itu jadi ke belakang, yaitu menjadi objek. Jadi bisa dihilangkan. Berarti relative pronoun can be omitted when it has the position as an object. So I bought yesterday. The dog is the object. So it can be omitted. Alright. Jadi bisa dihilangkan ya. And then number 3. That's dog that was howling all night ya. Di sini adalah subject, verb, bukan ya, conjunction, was itu verb, was howling. Apakah bisa dihilangkan? Ada to be di sini ya. Berarti jawabannya bisa ya, langsung that the dog that was howling all night bisa dihilangkan menjadi that dog howling all night. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, as a subject followed by be, untuk mempermudah mencari jawaban ketika kawan-kawan sedang mengerjakan soal-soal TOEFL, structure and written expressions. Yang kedua adalah object of the sentence. Okay, the dog which I bought, subject, I bought bit my brothers. Siapakahnya? Apakah dog ini subjek? I bought dog, right, di sini berarti menjadi objek dognya itu. The dog which I bought bit my brothers. Oke. Berarti apakah bisa dihilangkan? The dog I bought bisa ya. Langsung the dog I bought bit my brother, karena dari kalimat ini dog itu bisa menjadi objek dari I bought the dog, seperti itu, meskipun the dog itu adalah subjek utamanya dalam kalimat. Oke, selanjutnya
Yang kedua, apakah bisa dihilangkan? It's a dog that I saw that was beating my brother. Ada dua. Ternyata ada dua that di sini. Apakah dua-duanya bisa dihilangkan? Kita lihat. It's dog. Ada subject verb di sini, berarti dog ini sebagai objek. I saw the dog. Berarti it's a dog. Berarti tidak bisa dihilangkan ya. Jadi it's a dog. I saw. It's a dog, ini S ya. Langsung aja, I saw. Nah, yang kedua, that was beating my brother. Ada that, ternyata ada to be juga di sini. Berarti bisa dihilangkan ya. Jadi it's a dog that I saw beating my brother. That dua-duanya bisa dihilangkan because the first that mengarah ke dog yang merupakan adalah objek dari I saw a dog. Dan that yang kedua adalah that yang diikuti dengan to be ditambah present participle. Seperti itu. Kesimpulannya adalah sudah terjadi. Dan juga that dua that ini bisa dihilangkan. Oke. Selanjutnya, number 3. Kesimpulan ketiga adalah contains be ya, seperti yang pertama harus ada be-nya. Kalau yang pertama kan subjeknya harus ada be. Nah, di sini verb of professional phrase. Contohnya yang pertama, the man who. Nah, ini salah satu relative pronoun ya. The man who was beaten by the dog is my brother. Di sini ada kata to be. Ada be ya, berarti langsung bisa dihilangkan. The man beaten by the dog is my brother. Langsung kayak gitu ya. Oke, yang kedua, the dog which. Ada to be juga di sini. Nah, tapi di sininya bukan ini to be, ini be, bukan lagi verb di sini. Tapi keterangan tepat, prepositional phrase. Prep boleh ya. Nah, di sini prepositional phrase berarti the dog, masuk aja, the dog on the park beat my brothers. Oke, berarti sudah diketahui beat di sini adalah past karena beat. Alright. Oke, kita langsung ke contoh soal. Soal TOEFL-nya seperti apa? Kita langsung aja lihat ke contoh soalnya. Baik, kita coba dengan dua buah soal mengenai relative pronouns ini yang merupakan prediction dari TOEFL predictions dari seksi structure and written expressions. Di sini ada the Caldecott Cup medal, ini sebagai subjek, jadi kita garis bawahi satu, bla bla bla, for the best children picture books. Oke, is awarded adalah verbnya, berarti sudah ada satu verb ditambah satu subjek dan satu verb seperti itu. Maka sudah jelas, sudah lengkap ya kalimatnya. Apabila ingin ditambahkan subjek ataupun verbnya lagi harus ada connector. Connectornya bisa menjadi subjek seperti itu. Alright, kita lihat di sini. Yang dibutuhkan apa? Which is the price? Which di sini penentu karena salah ya. Karena setelah which tidak boleh kata for. Yang harusnya setelah kata which harusnya ada subjek verb atau enggak ada to be atau verb juga. Sedangkan is di sini tidak tahu refers to-nya kemana ya. Alright, kita lihat which price. Which price itu satu kata ya, bukan which is price tapi which price, yang berarti subjek atau verb karena noun gitu. Sedangkan kalau mau tambahin subjek atau subjek misalnya tadi harus ada connector, tambahan connector kayak gitu. Oke. Atau verb nantinya kan setelah which ada harusnya which is atau which bla bla bla, langsung verb biasanya kayak gitu. Oke. Selanjutnya berarti yang nomor B salah, kita pilihnya C sama D. Berarti yang membutuhkan adalah kalau tambah verb berarti harus ada konektornya. Itu which di sini. Sedangkan yang D tidak ada konektornya. Berarti jawabannya adalah which is a prize for the best. Oke, which is a prize ya. Jadi jawabannya adalah which is a prize. Bisa dihilangkan gak which-nya? Bisa ya. Karena ada
is-nya, berarti bisa langsung a price aja boleh. A price aja boleh. Berarti The Caldecott Medal price boleh langsung. Jadi ini sebetulnya di bab apositif. Baik, kita coba ke contoh yang kedua di soal nomor 8, masih tentang structure and written expression, tentang bab relative pronouns, penghilangan omitting ya. Omitting atau omission the relative pronouns. Di sini ada sport medicine is a medical specialty that deals with the identification and treatment of injuries to present bla bla bla. Oke, di sini kita garis bawahi dulu. Sport medicines berarti subjeknya medicine-nya, is a medical, betul ya. Is-nya adalah verb, a medical specialty. Kita jangan fokus ini. That deals, di sini kita lagi belajar that. That setelah verb, langsung verb berarti tidak bisa dihilangkan ya. Tidak bisa di-omit. Omitted nggak bisa ya, karena nggak ada verbnya. Deals with the identification, deals-nya jangan lupa garis bawahi. That-nya adalah subjek juga, ini verb atau subjek connector ya. The identification and treatment of injuries to person. Di sini ada subjeknya 2, verbnya 1, 2 ya, verbnya 2, is sama deals, dan konektornya 1. Sudah lengkap? Lengkap ya sebetulnya. Dan kalaupun mau ditambahkan, berarti yang di sini harus ada konektor. Kalau mau ditambahkan lagi subjek atau verbnya, seperti itu. Kita coba yang pertama. Sport are involved. Sudah ada subjek lagi dan ada dan tambahan verb. Salah ya, yang harus carinya konektor, subjek dan verb, seperti itu. Oke, yang B, involved in sport. Involved ini bisa dihilangkan ya, yang tadi yang that sama jadi past participle. To be past participle. Kita keep dulu coba. Yang C, they are involved in sport. Langsung subjek. Tidak boleh ya. Subjek tambahan subjek dan verb lagi. Sports ini subjek. Involved adalah verb. Berarti yang betul adalah involved. Menggunakan teknik omitting relative pronouns. Yang tadi ya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari omitting. I hope you learned something from this video. If you like this video, don't forget to subscribe and give the thumb on the button below. Okay, bye for now. See you. Goodbye.